Selamat pagi pemirsa channel Bali dimanapun berada. Saat ini reporter Anda akan wawancara langsung dengan Ibu Dewi Ardianti, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Saling menyayangi, saling menguatkan sehingga perempuan Bali menjadi perempuan yang luwih, menjadi perempuan yang bisa berkiprah di segala sisi. Yang kedua, agar kemarin kita kan segmennya ada anak-anak muda, ada pramuka. Itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta juga terhadap museum, cinta terhadap kebudayaan. Mereka bukan hanya tergantung pada budaya-budaya luar, tapi kembali kepada jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia, cinta terhadap budaya Indonesia, khususnya budaya Bali. Bagaimana terhadap perlindungan perempuan dan anak, Bu, sebenarnya saat ini? Perlindungan perempuan dan anak, kalau secara yang sudah kita lihat, sudah ada komposisi bahwa 30% secara politik kita ditarget untuk perempuan menduduki di politik. Di samping itu di Bali khususnya sudah ada perempuan di DPR, secara eksekutif sudah banyak juga yang duduk. Anak-anak juga banyak, anak-anak muda khususnya perempuan yang sudah berkiprah bahkan sampai internasional mengikuti lomba. Jadi di Bali perempuan sudah diberikan keleluasaan untuk berkiprah. Bu, izin, intinya dengan situasi dan kondisi pandemi seperti ini pastinya dilematis mengenalkan museum kepada generasi muda, terutama anak-anak zaman sekarang. Ya. Mengingat digitalisasi kan seperti ini sudah berkembang. Ya. Nah, langkah apa yang diambil? Terima kasih. Kalau untuk memperkenalkan museum kepada generasi muda di kalangan pandemi, kita kan tidak bisa lagi mengadakan acara-acara di museum, ya. Prokes harus jalan. Kami sekarang buat YouTube Bajra Sandi Channel. Di sana disebarluaskan tentang informasi kegiatan yang ada di Bajra Sandi. Ini baru kami rilis per 14 Juni. Terus itu kita juga ada inovasi namanya Baper, Bincang Asik Perjuangan, itu semacam talk show. Kita juga ada diizinkan oleh RRI untuk membagi informasi melalui RRI. Kita mengadakan sosialisasi juga. Kita juga siapkan semacam kontak person untuk siapa yang ingin kesini silakan, tapi tetap dengan prokes. Dan terakhir kami buka kelas belajar. Artinya setiap anak-anak sekolah 10 orang boleh ke sini, maksimal 20. Tapi harus daftar dulu. Kita akan ajak mereka tur ke sini. Artinya mendekatkan Bajra Sandi dengan anak-anak khususnya yang di bidang pendidikan. Bu, ini program rutin dari Monumen, Bu? Ini baru kita baru ya. pertama kali. Ya, kita sudah share di sosial media kita. Sudah ada beberapa, cuman karena masa pandemi kita harus bagi sesuai dengan prokes lah, biar tidak menimbulkan klaster baru. Bu, ada nggak data misalnya minat yang mengunjungi museum dari generasi milenial di Bali? Maaf, kalau sampai saat ini kami baru punya data untuk jumlah kunjungan. Sedangkan untuk jumlah minat, pendataan minat generasi muda belum kami lakukan, sedang kami buatkan kuesioner sekarang. Kuesionernya juga online. Kalau mungkin lihat data kunjungan, apa usia yang relatif dan banyak dari kelompok mana? Kelompok pelajar. Kelompok pelajar. Ya. Itu artinya kemungkinan minat untuk generasi muda juga cukup tinggi, Bu, ya? Cukup tinggi. Cuman sampai saat ini lebih banyak orang luar, ya. Orang luar sangat tinggi minatnya terhadap Bajra Sandi. Berapa jumlah kunjungannya? Kalau pandemi sangat turun drastis, ya. Hampir pandemi ini 10% dari tahun 2019 yang datang ke sini. Berapa itu? Per harinya. Nah, tahun lalu berapa, Bu? 2019? Tahun lalu sangat sedikit. Kalau secara hitungan kurang dari targetnya. Kita hanya 10% target lah dibilang. Iya. Kalau Sedikit sekali. ada tiket masuknya berapa ya? Berbeda. Beda, Kita ya? ada tiket masuk, hitungannya karcis masuk. Kita ada penyewaan lapangan di berbagai sisi, ini ada rate-nya khusus. Selain rate itu ada nanti rate per jenjang, ada sosial, ada yang komersial, ada yang untuk pendidikan. Nah, itu beda-beda semua. Kalau untuk pelajar juga beda, di sini karcisnya juga beda-beda gitu. Untuk mancanegara beda. Bisa kita udah informasikan di tiket, itu lengkap informasinya. Ya.
Bu, Ibu, untuk sebentar satu Bu. Ya. Museum itu kan secara visual ya secara umum ya. Ya. Dengan adanya dengan digitalisasi seperti ini, apakah tidak mengurangi estetika atau estetis daripada keberadaan museum itu sendiri, Bu? Maaf. Mengurangi seni dari adanya museum itu sendiri bagi para Kalau secara online maksudnya. Kalau secara online saya kira tidak, karena di YouTube-nya sendiri video ini juga kita share terus gitu. Kalau di bincang asik perjuangan itu kita ambil spirit perjuangan bagi para setiap orang. Iya. Jadi penekanannya di sana nggih berarti nggih. Oke. Nggih. Izin nama lengkap jabatannya, Bu. Nama lengkap tak kirim lewat Ludi ya? Oh gitu bisa. Biar Namanya nih. panjang. Enggak, biar ini live, Bu. Nilu. Bu, dalam live jadi harus dilengkap gitu. Nilu Sampai ML-ML. Dewi Ardianti. Dewi Ardianti. Iya. Jabatannya, Bu? Kepala Seksi Informasi Masyarakat UPTD MPRD. Ya, terima kasih, Bu, bersama Terima Channel Bali. kasih. Dr. Ruh dari Channel Bali. Apa nih, Bu, inti daripada pertemuan untuk emansipasi wanita ini, Bu? Ya, intinya bahwa sejarah telah mencatat bahwa perempuan Bali itu sungguh berperan dalam perjuangan rakyat Bali, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, bahkan sampai masa reformasi. Jadi sesungguhnya peran perempuan itu besar sekali. Dan hari ini dalam Sarasehan ini sungguh bahwa perempuan ternyata sekarang sudah diperhatikan, dan ke depan tentu saja peran perempuan ini bisa disuarakan bahwa memang ada besar peran perempuan di Bali ini. Gitu. Khususnya untuk perempuan Bali yang diinginkan untuk menjadi pahlawan di kemudian hari, gimana, Bu, kriteria daripada perempuan Bali untuk menjadi pahlawan ini? Kalau pahlawan kan ada kriterianya masing-masing ya. Yang disebut pahlawan pasti syaratnya juga untuk menjadi pahlawan itu ada, dan tentu saya memang kurang paham, tapi saya kira ke depan untuk perjuangan, tentu perjuangan itu disesuaikan dengan kondisi situasi saat itu, apa yang dibutuhkan. Dan saya kira ke depan juga kita berharap bahwa perempuan tetap berjuang untuk mempertahankan NKRI ini. Itu yang ke depan. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya ada empat ya, Pak Dedi. Dampak perempuan bekerja, akhirnya anak-anak terlantar, lupa tugas rumah tangga, itu ya. Kemudian sekaligus saja ya ini. Tapi kok susah beda-beda ini. Baiklah, Pak Dedi. Jadi dampaknya memang benar, dampak bahwa ketika karir laki-laki maupun perempuan meningkat, banyak keluarga yang hancur. Ya. Sekarang kita jangan melihat, jangan mengkambing hitamkan karena itu kemajuan perempuan. Perempuan begitu tinggi, dia berkarir misalnya menjadi direktur bank, Menteri Keuangan misalnya, lalu lupa dengan tugas rumah tangga. Lah memangnya tugas rumah tangga itu memang tugasnya si ibu, begitu. Apakah harus itu? Jadi saya di sini juga mulai menyebutkan apakah yang disebut gender, apa itu kodrat? Ya. Apakah image bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah kodrat perempuan? Itu sungguh salah. Gender adalah jenis kelamin yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai kondisi wilayah budaya setempat. Budaya setempat memberikan perempuan, gender perempuan untuk mengerjakan pekerjaan domestik, dan sebagian memang begitu. Sedangkan untuk aspal jalan diberikan kepada laki-laki, dan itu sudah wajar. Tapi ada perubahan, di Bali pun berubah.
saat upacara adat yang masak itu laki, yang obatkan perempuan, kan bisa ditukar. Yang diberikan kepada perempuan seperti biasanya ditukar. Jadi tergantung situasi. Sedangkan yang namanya kodrat, perempuan dan laki-laki itu berbeda di seluruh dunia sama. Di kutub utara maupun selatan, timur, barat sama. Kodrat adalah pemberian anugerah Tuhan kepada perempuan dan laki-laki yang nggak bisa ditukar-tukar. Itu namanya kodrat. Kodrat perempuan adalah 5M. Laki-laki 1M. Nggak bisa ditukar. 5M, menstruasi. Bisakah laki-laki mens? Tidak bisa. Mengandung, hanya perempuan bisa mengandung. Melahirkan, apalagi nggak ada bisa laki-laki tak punya anugerah, tidak diberikan anugerah untuk melahirkan. Lalu menyusuinya tuh dari sini loh, bukan dengan dot. Hanya perempuan yang bisa. Kelima, menopause, perempuan yang mengalami, bukan laki-laki. Sedangkan kodrat laki-laki adalah membuahi. Nggak bisa perempuan membuahi dirinya sendiri. Jadi kodrat ini adalah anugerah Tuhan yang nggak bisa dipertukarkan. Hanya laki-laki dan perempuan ini yang mendapatkannya, nggak bisa ditukar-tukar. Jadi kodrat perempuan bukan mengerjakan pekerjaan domestik, mengatur rumah tangga, bukan itu kodratnya. Kodrat adalah tadi 5M. Nah, gender itu adalah tugas rumah tangga itu diberikan kepada perempuan karena memang dia adalah jenis kelamin perempuan. Itu namanya pembagian tugas dengan secara gender, bisa bertukar-tukar. Nah, kesetaraan